Baiklah, selamat siang Pak Ans, Kak Oi, dan juga Mbak Kendra juga dan teman-teman semuanya. Apa ya, dari apa yang telah dipaparkan oleh para pemateri kita tadi, ada banyak hal yang akhirnya saya sadari juga gitu, bagaimana kalau misalnya kakaknya tadi ngomongin tentang kebudayaan itu ternyata ada adat dan juga ada adat, itu menjadi oh iya juga ya, selama ini mungkin konsentrasi saya sebagai seorang yang juga bekerja di bidang kebudayaan mungkin hanya tradisinya saja, tapi adatnya sedikit terlupakan. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ans, juga sangat mengingat kembali masa lalu yang juga ternyata masih relate dilakukan di masa sekarang. Mungkin pertanyaan saya akan lebih banyak ke Kak Oi. Ya kita boleh kalau bisa terus berpihak sama kebudayaan bangsa Indonesia lah dalam hal kecil. Saya pribadi misalkan saya suka Queen, suka Rolling Stones, tapi saya tidak pernah memilih untuk membagikan itu di stories Instagram saya. Saya lebih memilih membagikan musik-musik asli Indonesia aja, itu saya pegang gitu. Mas Guru Soekarno Putra itu bilang, aku datang balik ke Indonesia dari Belanda tahun 75, aku kaget Indonesia udah berubah. Semua tiba-tiba pengen jadi kayak Led Zeppelin, pengen jadi kayak progressive rock gitu. Dulu ada band Carpenters, semua tuh pengen jadi kayak Barat dan itu sampai sekarang hari ini seperti itu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Aku bahagia banget bisa sampai ke sini sebenarnya. Ketemu teman-teman semua pakai tai pada ramai itu. Banyak banget ya faktor yang membuat saya akhirnya membentuk Suara Gembira. Mungkin saya cerita dari sudut pandang pribadi, personal, mungkin biar gampang relevan sama teman-teman di sini gitu. Sebelumnya saya mau bertanya gitu, teman-teman di sini ada yang kuliah atau bekerjanya di industri kreatif? Kalau ada juga angkat tangan, aku biar tahu aku bicara dengan siapa gitu. Jadi yang kuliahnya desain mungkin atau komunikasi, marketing, atau kreatif itu ada nggak? Ada pasti. Nggak ada, dokter semua ini. Hukum semua. Ini ada seni tari nih. Apa nggak sekolah semua nih? Kayak saya dong nggak kuliah. Hah? Nggak ada yang kuliah di bidang kreatif atau kerja di bidang kreatif? Marketing, komunikasi, seni, musik, desain, fashion, fotografi. Cuma kamu aja tuh. Kok kata-kata malu-malu? Itu seni tari. Oh, seni tari. Belajar nari. Oke. Jadi saya tumbuh besar dari SMA sampai kuliah, sampai mungkin selepas kuliah. Jadi saya kuliah cuma semester 3 lah. Terus saya memilih untuk berbisnis gitu. Saya kayak anak-anak Jakarta pada umumnya ya gitu. Korban dari Orde Baru, di mana saya terpapar dengan kebudayaan Barat. Saya dari kecil, dan kita semua dari kecil tuh nonton film Hollywood, nonton film Disney, itu jauh 100 kali lipat lebih hebat daripada film Indonesia. Kita buka majalah waktu kecil mungkin udah dapat bocoran-bocoran dari kakak atau dari orang tua, ngeliat majalah Vogue, atau misalkan kalau ada yang beruntung gitu punya rezeki melihat apa TV-nya sudah TV dulu itu istilah TV kabel gitu. TV-nya udah bisa internasional, mungkin kita ngeliat fashion TV dan segala macamnya. Kita ngeliat luar negeri itu khususnya Barat, Amerika, Eropa, mereka kayak sudah 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih maju dari kita. Aku lahir SD itu aku menjumpai Backstreet Boys itu keren banget. Sedangkan Indonesia video klipnya masih gitu-gitu aja. Jamiroquai keren banget gitu. Musiknya sebelahnya Google Stang gitu, apa Green Day keren banget. Sedangkan kita katalog dulu masih cuma Peter Pan lah mungkin. Apapun di bidang apapun, fashion gitu, saya terlihat oh Adidas, oh Nike. Adidas ini brand asal Jerman, dipakai sama artis luar negeri, dipakai sama artis Indonesia juga, keren. Nah, ketika saya tumbuh besar,
SMA, kuliah, terus akhirnya saya berhenti dan saya berbisnis sendiri, punya naluri kreatif, punya naluri untuk entrepreneur gitu. Saya akhirnya fokus mempelajari fashion, musik, dan saya sekolah fashion latar belakangnya. Saya mempelajari semuanya, jadi kayak anak Jakarta pada umumnya awalnya senang. Siapa sih yang nggak senang dulu anak-anak Jakarta mungkin, atau mungkin di sini juga ada, kalau ada yang tahu kayak brand dari Amerika namanya Supreme, kalau di Jepang kita tahu Fishfilm sampai Issey Miyake gitu, atau kita kalau bicara Prancis ada Martin Margiela lulusannya Harvard, Ralph Simons, atau yang klasik kayak Chanel, kayak Louis Vuitton dan cek 1, 2, 3, nah kayak Louis Vuitton gitu, atau brand-brand Milan dan sebagainya gitu. Kita melihat mereka, wah hebat banget. Dan biasanya orang-orang anak-anak muda Indonesia yang terpapar sama internet dan informasi gitu, kita pasti ada senangnya. Dan nggak cuma bicara fashion, musik juga sama, kita pasti punya preferensi. Ada yang senang ke Jepang-Jepangan, sekarang senang Korea, ada yang senang kuno-kuno tahun 70-an, 80-an, senang Earth, Wind and Fire, senang Elton John, atau yang klasik rock Led Zeppelin, atau ada yang senang punk, Sex Pistols, The Clash, ada yang senang tahun 60-an, The Supremes, The Ronettes dulu, atau mundur lagi Elvis Presley, atau bahkan Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd gitu. Jadi biasanya anak-anak yang berkecimpung di industri kreatif itu nggak harus fashion designernya ya, tidak harus juga menjadi produser musiknya, tapi bahkan konsumennya aja tuh bagiku sudah ada di dalam industri tersebut, atau penggiat aktif gitu. Biasanya anak-anak muda yang terpapar informasi dunia itu ketika dewasanya tuh mencari proses pematangan diri. Kita ini mau ke Amerikaan, aku ini mau dalam berkarya mau ke Eropaan, atau mau ke Jepang-Jepangan dan sebagainya gitu. Nah, justru semakin saya pelajari nama-nama legendaris, nama-nama hebat itu, dari mulai Walt Disney ya, sampai seluruhnya nama-nama tokoh-tokoh hebat dunia di bidang seni, saya semakin sadar ternyata mereka semua yang saya idolai, yang saya puja-puja, dan kebanyakan orang Indonesia pun puja-puja. Presiden kita aja muja Metallica, saya nggak salah loh, dia bilang, dia kan bilang aku ngefans sama Metallica gitu kan. Dan penyanyi-penyanyi papan atas kita itu juga mengidolai artis luar negeri. Nah, tapi saya sadar semua yang saya idolai itu mereka bisa menjadi mercusuar dunia atau dipandang di seluruh dunia. Siapa yang nggak tahu Louis Vuitton palsunya juga beredar di mana-mana gitu. Saya ke Jember gitu lihat tetangga juga ada itu pakai jeans Gucci gitu. Itu mercusuar dunia gitu. Mereka semua bisa jadi mercusuar dunia karena mereka itu berhasil mengembangkan kesenian kebudayaan mereka masing-masing. Comme des Garçons, Junya Watanabe, Yohji Yamamoto, itu Jepang sekali. Chanel sangat Prancis sekali. Saint Laurent awalnya dengan koleksi Le Mondrian dressnya sangat Prancis sekali. Celine semua, Hermes segala macam sangat Prancis. Itu yang dijadiin barang gengsi itu namanya Birkin gitu. Itu dari artis Prancis gitu, Jane Birkin. Dan di situ saya sadar, jadi kalau kita tuh mau berkecimpung di industri kreatif atau mau menjadi penggila konsumernya, kita harusnya itu berlaku seperti mereka, bukan di bawah ketek mereka, meniru mereka. Kebanyakan saya nggak tahu pengamatan saya 5 tahun lalu karena saya sekarang kurang update. Saya terakhir kayak 5 tahun lalu gitu, saya ngelihat Indonesia Fashion Week atau Jakarta Fashion Week atau acara-acara fashion event seperti Brand Spot, atau kita di sini ada Hollywood gitu. Oh nggak ada ya, tapi tahu fenomena kafe, ngeband apa, kita ngelihat semua itu semua industri kreatif gitu. Kebanyakan orang-orang itu pencapaian kreatifnya adalah ketika mereka tahu musisi A, musisi cek 1, jajal. Mereka tahu musisi A, B, C, mereka tahu desainer A, B, C, atau apapun itu arsitektur ya. Ada nama kalau di Jepang kayaknya Hara, misalkan yang hebat-hebat gitu. Mereka ngerasa kalau pencapaian gue itu ketika gue bisa bikin karya seperti mereka.
gitu. Mas Guru Soekarno Putra itu bilang, aku datang balik ke Indonesia dari Belanda tahun 75, aku kaget Indonesia udah berubah. Semua tiba-tiba pengen jadi kayak Led Zeppelin, pengen jadi kayak progressive rock gitu. Dulu ada band Carpenters, semua tuh pengen jadi kayak barat-barat, dan itu sampai sekarang hari ini seperti itu gitu. Kayak saya dengar musik-musik pop, kita dengar top 10 Spotify Indonesia itu, ya sebenarnya itu adalah musik barat yang berlirik Indonesia, instrumen barat berlirik Indonesia. Nah, itulah akhirnya hal-hal itu semua yang menggugah saya. Ternyata kalau saya mau mengidolain mereka, saya ingin menjadi mereka, saya ingin menjadi Disney, saya ingin menjadi Hollywood, saya ingin menjadi Kanye West, saya pengen juga sih jadi Kanye West, saya pengen jadi desainer Perancis yang hebat-hebat itu, saya bukan niru mereka. Itu mah cuma modal pinter standar bahwa kita jahit beres, terus bilang kita nih skena fashion nih apa-apa, enggak. Tapi jadilah orang Indonesia, kembangkan kebudayaan Indonesia sehingga kita punya identitas. Kalau dalam bahasa bisnis omong kosong kayak itu tuh unique selling point, ya, gitu kan. Nanti kita akhirnya jadi punya ciri khas gitu. Untuk bisa apa mengkaptifkan atau apa tuh ya merawat pasar kita. Kalau semua orang, anak-anak terutama khususnya laki-laki senangnya streetwear, lagi zamannya Supreme bikin kaos pakai Futura Ethylene gitu-gitu ya. Kita ini secara nggak langsung ngedidik anak-anak muda Indonesia untuk jadi suka sama produk barat gitu. Nanti brandnya datang, Supreme bikin toko di sini ngantri gila-gila. Kalau kita bikin kayak streetwearan semua segala macam, atau kita main musiknya rock terus, wajar Metallica waktu datang ke sini 3 hari tiketnya sold out. 1000 band di Indonesia mainnya klasik rock semua, itu namanya jadi marketeersnya Inggris yang melahirkan klasik rock. Dari pemikiran-pemikiran itulah saya akhirnya bentuk sebuah wadah untuk teman-teman khususnya itu di Jakarta, karena keterbatasan kami. Banyak yang ngira suara gila soal banyak duitnya mas. Ayo dong bikin di sini, bikin di sini, bikin di sini, bikin kan pakai duit ya. Gitu. Ya dengan segala keterbatasan saya ciptakan sebuah wadah namanya Suara Gembira untuk bisa menggugah khususnya teman-teman di Jakarta dulu, untuk yuk kita sama-sama saling memberikan inspirasi, saling menggugah suri teladan gitu loh, untuk bisa menebarkan semangat yang lebih mudah lagi ketika berkecimpung nanti kelak di industri kreatif. Rangkullah akar kebudayaan. Makanya Suara Gembira sejak 2017 aku sering bikin pergelaran, karena lewat pergelaran itulah saya bisa menciptakan tarian, lagu, kostum, tata efek pentas dan sebagainya yang hasil dari pengembangan seni budaya yang sudah relevan, selaras dengan selera zaman, supaya akhirnya jadi inspirasi atau jadi ilham bagi teman-teman yang kelak menjadi tokoh-tokoh di industri kreatif. Gitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Baiklah, selamat siang Pak Ans, Kak Oi, dan juga Mbak Mbak Indra juga dan teman-teman semuanya. Apa ya, dari apa yang telah dipaparkan oleh para pemateri kita tadi, ada banyak hal yang akhirnya saya sadari juga gitu, bagaimana kalau misalnya kakaknya tadi ngomongnya tentang kebudayaan itu ternyata ada adab dan juga ada adat, itu menjadi oh iya juga ya, selama ini mungkin konsentrasi saya sebagai seorang yang juga bekerja di bidang kebudayaan mungkin hanya tradisinya saja, tapi adatnya sedikit terlupakan. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ans juga sangat mengingat kembali masa lalu yang juga ternyata masih relate dilakukan di masa sekarang. Mungkin pertanyaan saya akan lebih banyak ke Kak Oi. Kak Oi kan sudah berlalang buana sekali dengan gerakan-gerakan atau juga campaign tentang berkain. Mau tanya dong, kalau menurut Kak Oi sendiri, bagaimana melihat perkembangan orang-orang berkain di zaman sekarang? Apakah ini menjadi sesuatu hal yang menarik atau perlu dibenarkan atau seperti apa Kak? Karena menurut aku sebagai orang yang juga suka berkain, kadang-kadang masih banyak tantangannya. Tadi aja kita sebelum berangkat makan siang dulu ya, dibilangin mau nari di mana gitu kan, padahal kan tidak semua orang berkain akan menari gitu. Menurut kakak selama berlalang buana berkain, bagaimana sih bisa share bareng kita tentang penemuan-penemuan kakak ketika berkegiatan dengan kain, terus juga apa yang bikin seru agar kita juga punya motivasi untuk mungkin konsisten atau percaya diri untuk berkain dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan dengan apa ya, dengan momen yang pas untuk berkain. Itu aja dulu kali Kak Indra. Thank you Susan. Iya.
Namanya Susan Kawi. Ya, Oh, iya. beneran Susan. Oke. Jadi Susan ini koreografer, dia S2 tari di Jogja sana, dan dia membaktikan dirinya di Lampung bagian barat untuk sanggar-sanggar tari. Jadi dia mengumpulkan anak-anak SMA yang punya interest dengan menari tradisi dan kontemporer, khususnya dia kelola itu. Jadi kalau tadi makan dibilang mau nari di mana gitu, jangan sedih. Kalau Mas Oi itu di bandara dia pakai kain. Ada nggak yang nanya gitu? Mau nari di mana gitu? Kalau ditanya gitu ya. Mungkin yang nanya juga agak belum ngerti bahwa berkain bukan hanya soal menari ya. Oke, silakan Mas Oi. Pertanyaanmu banyak ya. Oke, aku salam hormat dulu buat kamu Susan. Aku kagum loh kalau ada anak Indonesia yang sampai S2 tari gitu. Aku sangat-sangat hormat. Tepuk tangan dulu dong buat Susan. Satu-satu nih ya. Yes. Soal menurutku perkembangan perkembangan soal boleh. Sebagai infonya mic-nya jangan ditutupin bawah katanya. Oh, iya. Karena ini ada gerakan bawah tanah soalnya. Oh, baik. Perkembangan berkain sekarang, aku tuh nggak tahu ya. Jadi perasaan aku berkain tuh mulai ngetren tahun 2020-2021 gitu. Itu gara-gara saya dan kawan-kawan saya Mira waktu bikin konten di MRT Jakarta. Kita pakai kain sehari-hari, kita tampilkan, akhirnya jadi tren di TikTok di mana-mana lah segala macam. Sebenarnya kalau teman-teman sekarang buka di TikTok dengan tagar berkain bersama, nggak aku pegang tuh mati ya, bukan aku ya. Dengan tagar berkain bersama, hashtagnya itu viewsnya kalau nggak salah udah sampai 270 juta. Wow. Gitu. Jadi kalian bisa buka itu, search saja di TikTok berkain bersama. Jadi kalau di scroll down 7 hari 7 malam nggak habis-habis itu anak-anak muda yang konten berkain gitu. Nah cuman memang harapanku adalah supaya ini nggak jadi tren semata, harus bisa apa ya, menjadi suatu hal yang abadi gitu. Dan jelas itu butuh gotong royong teman-teman senasional, nggak cuman jadi satu, nggak cuman di Jakarta atau di Jawa, di Bali atau dimanapun. Termasuk kayak di Lampung ini, jujur pertama kali waktu aku dikirim pesan lewat Instagram sama Ica, aku seneng, aku kagum banget, oh mau bikin gambar kain ini gitu. Aku bilang, aku pokoknya dukung 100%, sangat-sangat mendukung, karena memang ya semangat-semangat seperti ini yang dibutuhkan di setiap provinsi aja, setiap kabupaten kalau perlu itu tuh harusnya ada gitu. Nah, memang kalau aku melihat kain ini supaya akhirnya juga semakin bisa gencar, menurut aku perlu banyak keterlibatan anak-anak muda yang jago dalam urusan mengkonten, ya, membuat video-video TikTok yang bisa viral. Perlu banyak anak-anak muda yang punya selera fashion mancanegara gitu. Itu penting menurut aku. Aku bilang sama anak-anakku di Suara Gembira, kalian di Suara Gembira itu nggak cuma belajar kebudayaan dari bangsa Indonesia aja, tapi wajib juga mengenal, kalau perlu mempelajari bahkan menguasai kebudayaan mancanegara, khususnya apa? Barat. Kalau kita nggak ngerti tren fashion barat atau musik barat atau apapun itu cabang budaya barat, kita gimana mau mengembangkan seni budaya kita? Loh kok kenapa dicampur sama barat? Karena bangsa ini udah kadung menggilai barat, infrastrukturnya udah nancet. Definisi nancet itu apa? Seminggu sekali coba lihat RCTI, pasti ada film barat diputar, ya kan? Gitu. Mobil presiden aja kan Mercy, udah nggak bisa, apapun itu dari barat. Kita ke mall itu semua barang impor segala macam gitu. Alat musik itu barat semua, drum, gitar yang sering dipakai gitu.
Jadi kita perlu betul menguasai selera mancanegara supaya kita tahu gimana taktiknya supaya bisa masuk nih ke anak-anak muda yang belum kenal kebudayaan Indonesia. Jadi kita tuh kalau melihat anak-anak muda yang belum kenal budaya, belum suka budaya, tahu oh ini pasti sukanya klasik-klasik nih, ini suka pang-pangan nih, oh ini sukanya new wave, oh ini sukanya grunge, gitu. Jadi kita nggak dipandang, lu cuma ngerti budaya Indonesia doang, kuno, enggak, gitu. Tapi saya juga memberikan pelajaran karena kita harus paham kebudayaan Indonesia, baik itu cabang tari, cabang wastra, cabang musik, gitu dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah menjawab tadi. Ini maaf ya, aku biar semakin seru kita. Soalnya ini hari Sumpah Pemuda kan? Betul. Itu. Sumpah Pemuda itu siapa yang di sini umurnya di bawah 30? Belum ada? Ingat bagi yang penonton. Ya penonton. Kamu doang. Aku kasih tahu ya, Sumpah Pemuda itu kalian sadar nggak sih? Itu orang-orangnya itu, ya nama-namanya Muhammad Yamin, and the King itu semua umurnya 20-an semua. Gila tuh mereka tuh, 20-an semua. Aku baca dan mereka itu rembukannya ngomong-ngomongnya ya ngopi, ya ngerokok, ya santai, berdebat-debat lah apa segala macam gitu. Nah aku senang gerakan-gerakan seperti itu. Aku terus terang mungkin kalau bisa punya pesan buat dia berkain kayak gini-gini tuh dirutinkan. Kalau perlu nggak perlu terlalu effort, nanti jadinya nggak rutin. Punya ini apa ruang diskusi itu sering-sering aja ngumpul ngomong, keluarin pikiran dan apa segala macam gitu. Lanjut kembali soal tadi menjawab pertanyaannya. Buat aku, aku mungkin melengkapi budaya itu secara etimologi adalah keilmuan tentang asal muasal kata, asal muasal satu diksi. Itu diambil dari Sanskerta. Dari Sanskerta. Ini soal sistemnya nanti dipotong gajinya loh. Itu diambil dari Sanskerta, gitu. Dan itu tuh benar-benar dari kata Buddha sebenarnya. Jadi budaya. Secara pemaknaan juga budaya itu artinya adalah akal dan budi. Gitu. Jadi nenek moyang kita dulu terlahir di bumi pertiwi yang sangat subur ini, lahir, aduh pengen ini nih, pengen makan, lapar, secara naluri akhirnya mereka memetik buah-buahan apa-apa, cara masaknya seperti apa, menggunakan sumber daya alamnya apa, segala macam. Oh ya udah, akhirnya ketemulah masakan gaya ini. Dan tiap daerah karena yang tumbuh itu beda-beda, akhirnya rasanya jadi beda-beda, ujung-ujungnya jadi produk budaya. Jadi budaya itu akal dan budi. Gitu. Nah tadi juga sudah diterangkan, ada istilah juga, akhirnya budaya itu berbentuk suatu adab. Misalkan dalam beberapa, contohnya kain gitu, ada kain-kain kayak misalkan, oh ini tuh nggak cuma di Sumatera, di Jawa pun sama, di Bali juga sama. Oh kalau udah pakai kain ini artinya kamu sudah menikah. Kalau kamu pakai sanggul seperti ini, kamu berarti belum menikah. Kalau di Bali itu ada pusung tajil sama pusung bonjer, itu sudah menikah sama belum menikah. Sama kalau di Bali itu juga ada nama-namanya. Kalau anak pertama itu namanya, ada tahu? Putu. Putu, gede, wayan. Anak kedua pasti depannya Ade, Made, ya kan? Anak ketiga Nyoman, Komang, gitu. Anak keempat namanya Ketut. Ini pintar nih. Sama juga ada kayak gitu-gitu apa yang masih dilestarikan. Kain juga sama. Kalau misalkan Batak itu tuh ragi hotan, ragi hidup. Oh ini kain buat berduka, ini kain buat perayaan apa, ini buat panen raya, ini buat apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Nah di Jawa juga ada zaman dulunya. Kalau kain sogan parang gitu ya cuma buat keraton. Kalau di luar itu tuh nggak boleh coraknya seperti itu gitu. Nah buat aku tuh kayak gitu-gitu tuh adalah suatu hal yang harus kita hormati gitu. Kita hargai, tapi apakah dilestarikan sampai saat ini gitu, buat aku itu bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan. Tidak semuanya tuh harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena zaman dulu juga itu karena ada persoalan-persoalannya. Kenapa di Bali ada pusun gonjang, pusun tagil? Itu buat penanda, aku ini udah ada yang punya loh, ngerti nggak? Aku ini masih jomblo loh, aku nyari-nyari, ini aku haus darah nih, gitu kan? Jadi biar ngerti, gitu. Bisa aja iseng, zaman dulu tuh beneran ada di Bali, cewek nggak mau punya cowok, dia akhirnya pakai sanggul yang memang seakan-akan dia sudah menikah. Itu hal biasa. Karena zaman dulu apa? Belum ada istilah lapor RT, punya kakak, bikin perayaan, nggak ada internet, jadi teman-teman semua bisa ngelihat dan sebagainya gitu. Sama juga, kenapa sih kok parang nggak boleh dipakai? Kalau abdi dalam kainnya ini rakyat nggak boleh pakai. Keraton nih, banyak anak-anak muda di Twitter gitu yang aku ngerasa kurang bijak, bilangnya oh ini adalah monarki, ini adalah feodal. Lah itu namanya seragam. Jadi biar rakyat zaman dulu tuh ngerti, oh ini abdi dalamnya Keraton Jogja mau nagih pajak. Jadi jelas yang nagih, oh ini buat pengamanan. Sama aja kayak sekarang ada polisi, ada tentara kan pakai seragam. Kalau polisi pakai baju bebas mau nilang, kita bingung juga. Dan sekarang pun masih enak ada kartu tanda mengenal. Kita udah sepakat bahasa Indonesia, huruf Latin dan sebagainya. Jadi nggak relevan, jadi ngerti ya maksudku. Jadi bagiku tuh tidak semua itu kebudayaan. Nah mungkin kalau tadi dibahas itu adalah istilahnya berarti adab-adabnya itu harus kita terapkan terus menerus bagiku. Sama juga dengan Batak, dengan kain-kainnya. Oh ini buat meninggal jangan dipakai. Oh ini buat yang udah umur sekian, ini buat yang baru lahir. Enggak, itu karena zaman dulu supaya orang tuh ngerti. Oh ini ada acara apa, ini lagi apa, rumah ini lagi apa segala macam. Mungkin kalau kita di sana kita bisa menghormati hal tersebut. Tapi kalau misalkan sekarang kita masih mendapatkan persoalan itu, bagi saya itulah yang akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan wastra kita. Karena ini anak-anak muda ini, saya nggak mau nyebut Gen Z milenial lah, akhirnya ketemu terlalu banyak barrier. Ini kain ini buat cowok, buat cewek, cara makainya ya opo, ini salah nggak, apa segala, udah kayak seakan-akan dihakimi Tuhan gitu loh, ketakutannya, takut salah apa segala macam. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita berkaca dalam dunia barat gitu, dulu itu lagu blues itu adalah lagu yang sangat sedih, dan itu adalah lagu tradisional. Tapi sekarang blues tuh liriknya ya apa? Dengerin tuh Rolling Stones, main cewek, narkoba. Hasilnya apa? Kaya raya, dress, itu juga pakaian kalangan tertentu yang akhirnya berkembang sama Chanel dan kawan-kawannya. Bahkan Chanel tuh melawan adat sekali yang kita puja-puja ini. Zaman dulu wanita Eropa mana boleh pakai skirt, blouse, jacket, harus satu dress. Nggak boleh kayak gitu, kamu ngapain kok kayak wanita berkarir kayak gitulah apa segala macam. Tapi karena memang fokusnya untuk seorang feminis, dia bikin baju seperti itu. Atau misalkan kalau kita ngelihat brand seperti Versace gitu, dia itu punya izin untuk mentenarkan atau memproduksi corak kerajaan bangsa Eropa mereka, yaitu adalah corak barok. Itu tadi corak sakral gitu. Nah cuman dikasih aturan, boleh kamu produksi ini tapi nggak boleh diskon ya barang yang ini. Kalau sekarang kan lain, corak kerajaan Parang kita jadi keset, jadi bantal di hotel, dan apa segala macam. Bagi saya tuh ada letak-letaknya, mana yang harus kita rawat, mana yang enggak. Sama juga kayak jeans. Jadi gini loh, kalau semua anak-anak muda yang saya temuin, Mas Oli kalau pakai kain, jadi gimana Mas, ini salah apa benar nih apa segala macam. Nah ya kayak gini-gini lah akhirnya bikin mesin perajin. Karena demandnya rendah. Kenapa demandnya rendah? Boro-boro minat, kenal aja sulit. Buat saya gitu, bagi kaum pencipta itu wajib menguasai sejarah wastra dan segala ilmuannya. Oh kita harus ngerti, misalkan kalau Jawa motif parang itu diciptakan oleh Panembahan Senopati atau Tuntung itu karena kesediaan dari Ratu Pakubuwono III, karena Pakubuwono III-nya itu mau kawin lagi sama selirnya, dia nggak setuju. Atau kita ngerti kain sebagi kalau di Sumatera ini kain termasuk kuno yang mempengaruhi apa kain-kain batik Jawa juga dengan pola tumpang
kapal gitu, atau kain cinde yang terpengaruh dari kain patola lewat Sumatera masuknya, makanya kain-kain Padang warnanya merah dan sebagainya. Oke, mau belajar begitu-gituan boleh kalau kamu mau menciptakan kain, kamu jadi desainer. Tapi kalau jadi pencintanya, mau jadi marketnya, buat saya tuh nggak perlu. Yang penting suka. Kenapa saya bilang gitu? Simple. Siapa di sini yang nggak punya jeans? Semua pasti punya jeans kan. Dari presiden sampai petani itu punya jeans. Siapa yang tahu filosofi jeans? Karena jeans itu juga sejarahnya berdarah-darah. Jeans itu sejarahnya berdarah-darah. Jeans itu ada perkembangannya juga. Kalau kita ada batik 3 negeri gitu ya, ada batik Besucun, ada batik Tumpal, ada batik Parangwangi zaman Bung Karno dulu yang ditunjuk batik Swan, desainernya apa. Sama, jeans itu sampai akhirnya ke 501 itu berdarah-darah. Ada Levi's tahun 44 itu seperti apa, Rivetnya nggak ada karena waktu itu bahan-bahan tembaga, bahan-bahan metal semua dialokasikan untuk kebutuhan peluru perang. Tahun 47 pakaian jeans itu dulu Levi's itu memproduksi untuk pakaian perang. Seterusnya itu berkembang. Nggak usah itu, tas juga, tas dinding yang kita pakai nih yang bahan nasional yang si Hermes tadi, itu ada adatnya dulu, yang pakai nggak sembarangan. Tapi semua berubah. Dan kita bahkan nggak kenal gitu. Kenapa lo beli tas Hermes 500 juta? Suka aja. Tanya tuh ibu-ibu yang punya itu. Tahu sejarahnya nggak Hermes? Tahu cara bikinnya nggak? Tahu ini kulit apa nggak? Dari mana nggak? Nggak tahu. Tahu Birkin ini namanya dari siapa? Nggak tahu. Saya punya kawan sosialita, Birkinnya berjejer. Nggak tahu itu dari nama artis. Nggak penting. Tapi bisa dia beli. Itu kenyataan, memang pahit. Karena kenapa? Karena ini eranya komersil. Ini bukan era romantik pada abad 18 gitu. Semua itu bisa disukai karena mutunya, karena kualitasnya. Wow, lukisannya, wow, pianonya, permainannya begitu hebat. Enggak, sekarang zaman komersil. Musik-musik seperti Kanye West yang sepi begitu aja itu bisa laku, bisa disukai. Gak perlu jadi pemain jazz string yang hebat. Kalau zaman bapak dulu ada Jack Lesmana gitu kan, wah itu top. Budi Chen, Nick Mamahit, top semua. Gak perlu jadi musik-musik yang hebat. Musiknya yang simpel-simpel aja. Yang kerja sekarang apa? Branding, marketing, gimmick dan sebagainya. Oh apakah itu haram ya? Enggak loh. Branding itu susah loh, marketing itu susah loh. Terus kenapa akhirnya orang-orang kok bisa beli Hermes tadi, kok bisa beli jeans tadi? Padahal nggak ngerti filosofinya atau anatominya deh. Saya suka gitu, kalau mau beli batik, mas ini namanya apa? Aku tuh tahu, oh ini namanya Pagersari. Kalau di Jawa namanya pinggiran aja. Atau ini tumpal, atau mau kepala. Kalau di Jawa bagian tengah namanya babaan. Nah kalau di Jakarta aku nyebutnya ini motif bagian badan, misalnya gitu. Buat aku tapi itu nggak penting. Kenapa? Karena lagi bisa jelasin anatomi jeans. Oh ini back pocket, ini deadlock, ini inseam, ini outseam, ini hardware. Gak ada yang tahu. Tapi punya nggak jeans lebih dari satu? Punya. Petani sampai presiden punya. Seluruh dunia punya. Kaya nggak? Kaya yang bikin jeans. Wrangler, Lee, Levi's tuh kaya. Pengen nggak masyarakat kita kayak gitu? Ya pengen lah. Caranya sekarang saat adunya bukan adu-adu filosofi. Kita harus ngerti, oh ini namanya benang apa, ini pakan, ini benang apa buat tenun. Oh kain sulatan kita seperti apa, benangnya seperti apa. Kalau batik kita mesti ngerti canting 0 sampai canting sekian, lilinnya pakai apa, atau pewarna alam. Kita mesti belajar indigo tinta perak atau apalah segala macam. Atau nggak perlu, kecuali kalian mau jadi penciptanya. Itu yang menghambat. Jadi sekarang mari kita bareng-bareng tenarkan wastra. Itu kayak barat mentenarkan produk budayanya. Simple, kenapa? Karena ini keren, karena ini cool. Kenapa Guess bisa jual jeans 2 jutaan? Simple, kalau di Jakarta ada mall yang Pacific Place, ditaruh di depan mall cewek telanjang, ada belakang ini, terus ada jeans second gitu kan, biasanya top backless gitu. Hal-hal seperti itu sekarang bekerja, itu kenyataan. Dan batik itu juga, atau songket atau tenun itu lucu. Kenapa aku bilang harus dikembangkan? Jadi kalau di Jakarta tuh ada namanya Tamrin City. Tamrin City itu adalah sebuah pasar yang menjual seluruh kain se-Indonesia tuh hampir ada di situ semua. Minggu lalu itu aku baru ngomong ke Pak Sandiaga Uno. Aku kasih tahu sederhana, Pak, hanya Indonesia Pak yang halu mau menerbit atau mengorbitkan batik, mentenorkan batik ke dunia
ke Paris segala macam dengan motif-motif kuno ini. Bingung saya juga. Iya, karena misalkan batik itu ya tadi saya bilang yang lereng ini Jawa ke Jogja itu parang itu diciptakan pada abad 16, jadi tahun 1500-an itu sudah ada gitu. Ini namanya parang seling, abad 18 itu sudah ada tahun 1700-an. Itu pengaruh keraton melihat motif pesisir. Jadi itu adalah motif-motif dan kain ini semua saya bisa bilang semua ini adalah motif-motif peninggalan abad 16, 17, 18 kebanyakan. Oke. Nah, kita bermimpi bisa mengembangkan atau mentenarkan, saya koreksi. Kita bermimpi bisa mentenarkan karya-karya nenek moyang kita ke dunia lewat mau itu Paris Fashion Week, mau itu Jakarta Fashion Week, mau itu apa, mau pakai iklan gede-gedean Wonderful Indonesia, mau di New York iklan atau apa. Buat saya itu halu. Karena nggak ada negara yang kayak begitu. Padahal pemerintahnya bilang, pejabatnya bilang kita harus nonton Paris. Kalian sekarang lihat brand-brand Paris. Kalau mau lihat desainer Paris itu lihat aja Zara. Mohon maaf, di sini ada Zara kan? Hah? Ada. Oke. Kalian lihat Zara. Apa yang keluar di Paris Fashion Week bulan lalu itu tuh 2 bulan berikutnya udah ada di Zara semua. Ada yang ke Givenchy-an, udah ada yang ke Balenciaga dan sebagainya. Lihat itu semua Pak Edi. Apakah kalian akan menjumpai, wow, ini motif kerajaan Italia abad 18. Wow, ini motif kerajaan Prancis abad 17. Ini motif dari Belgia abad 19. Gak ada. Semua desainer top itu yang salesnya gila-gilaan, triliunan mungkin dalam setahun omset itu nggak begitu cara kerjanya. Lihat Jepang, lihat Uniqlo, lihat Muji, gitu. Apakah mereka, ini motif sakura yang ada di kimono abad 16, abad 17? Nggak ada. Kalaupun ada niche yang tadi saya bilang seperti Versace tadi, yang jelas punya lisensinya dan dia nggak boleh jual murah. Nah itu benar. Motif-motif kuno harus di-trade oleh atau harus dipegang oleh brand yang memang sudah terbukti sukses mendunia, bisa punya daya jual yang mahal. Silakan kamu produksi motif ini, tapi nilainya nggak boleh murah. Nah harusnya apa yang kita lakukan? Harusnya kita tuh para penciptanya juga melahirkan model-model baru, corak-corak baru. Batik yang di abad 17 banyak yang nggak ada di abad 16. Batik yang ada di abad 18 banyak yang nggak ada di abad 17. Batik yang di abad 19 banyak yang nggak ada di abad 18. Terus batik abad 20 banyak yang nggak ada di abad 19. Contohnya Tiga Negeri itu nggak ada di abad 19, dia baru muncul pada tahun 1910. Batik abad 21 mereka batik abad 16, 17, 18, 19, 20. Kan lucu. Sedangkan Thailand itu sudah banyak berkembang. Jadi makanya saudara Mira, saya sering bilang, atau bahkan Bung Karno itu pernah ngomong, revolusi belum selesai. Bung Karno juga pernah bilang revolusi pancamuka atau revolusi multikompleks, revolusi di segala bidang. Itu termasuk dalam kebudayaan. Kita harus mengembangkan semua produk budaya kita menjadi terus selaras dengan selera zaman. Baik itu mutunya. Kan sekarang kan kalau kita pakai batik, jujur aja kita pakai kain tenun pasti gerah kan? Jujur aja gerah. Saya tuh sering gerah, makanya saya batiknya sutra semua. Gitu. Kenapa? Karena kasihan kita ini katunnya impor masih. Negara kita ini katun aja tuh impor, 99% tuh impor. Sehingga akhirnya apa? Harga bahan pokoknya mahal untuk perajin. Sehingga akhirnya perajin cuma bisa mengakses grade yang rendah aja, yang murah, supaya marginnya tetap sehat. Udah bahan bakunya mahal, marketnya semakin punah, dia makin sedikit, gitu kan. Akhirnya dia terus ngurangin mutunya. Motifnya bagus, tapi katunnya, kapasnya tuh nggak sebagus itu. Nggak seenak katun Uniqlo yang harganya cuma 150.000 di kemeja ya. Gitu. Nah jadi saya tutup lagi buat menjawab pertanyaan Susan. Kita memang harus benar-benar gotong royong dan juga kalau bisa kita punya jiwa yang giat gitu loh, untuk terus berkontribusi atau menegur atau apa berpolitik, bahkan kalau perlu ke pemerintah, dinas-dinas terkait gitu. Untuk juga turut mengembangkan infrastruktur produksi wastra ini gitu loh, atau bagaimana cara pemasarannya, atau bagaimana cara kebijakannya gitu dan sebagainya ya, gitu gitulah pokoknya.
Terima kasih. Ya kita pokoknya kalau bisa terus berpihak sama kebudayaan bangsa Indonesia lah dalam hal kecil. Saya pribadi misalkan saya suka Queen, suka Rolling Stones gitu. Tapi saya tidak pernah memilih untuk membagikan itu di stories Instagram saya. Saya lebih memilih membagikan musik-musik asli Indonesia aja, itu saya pegang gitu. Saya juga kadang-kadang beli sepatu merek luar negeri, desainer yang hebat-hebat gitu. Tapi saya tidak perlu pamerkan itu. Tapi kalau saya beli tapis Lampung, saya koleksi yang lawas-lawas, saya pamerkan itu di media sosial saya. Jadi sebenarnya hal sekecil apapun kita bisa hal sekecil apapun kita tuh bisa berkontribusi. Nah harus jadi kayak yang buru-buru ala apa kita dalam bermedsos, dalam keseharian dan sebagainya tuh kita tuh bisa berkontribusi terhadap kebudayaan bangsa gitu. Dan terakhir buat teman-teman semua ya gitu, bangsa ini udah merdeka. Kemerdekaan itu definisinya bukan kita itu lepas dari penjajahan, bukan. Merdeka itu juga bukan kayak kebanyakan konten-konten kalau dari Jakarta tuh bilang anak muda merdeka itu kalau kita bangun tidur kita udah gak punya utang ya. Bangun tidur udah gak mikir makan, itu kan merdeka individu banget, kecil banget jiwanya gitu. Cobalah kita renungkan apa sih arti kemerdekaan dalam suatu bangsa dan bagaimana merdeka yang bernegara itu gimana sih? Merdeka yang berdikari, merdeka yang tidak bergantung pada bangsa lain. Merdekanya bukan merdeka individu, tapi merdeka sebagai suatu bangsa dan negara. Terima kasih. Oke.